kembali ya teman-teman di perkuliahan kimia organik ya. Untuk mahasiswa yang belum join, saya tunggu kehadirannya ya. Karena yang baru hadir hanya sekitar 86 mahasiswa, jadi ada sekitar 50, kurang lebih 50 mahasiswa lagi yang belum bergabung. Jadi saya tunggu kehadirannya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, nanti jangan lupa untuk absensinya seperti absensi pada umumnya, yaitu tanda tangan di lembar absensi dari PJ masing-masing kelas ya. Untuk teman-teman PJ masing-masing kelas juga ditulis agenda perkuliahannya. Nanti kemungkinan di akhir Juni saya sudah bisa ke Stikes Adila, nanti saya tanda tangani di agenda kelas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, hari ini kita masuk materi baru ya teman-teman. Minggu lalu teman-teman sudah belajar kimia organik di materi alkana dan sikloalkana ya, tata nama, penggambaran struktur atau menggambarkan struktur, menamai dan sebagainya. Nah, minggu ini kita bahas golongan senyawa lain atau kelompok lain, yaitu alkena. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah paham tata nama alkana, kemudian sudah hafal alkana di karbon 1 sampai karbon 10, karena saya minta itu ya sebagai dasar teman-teman untuk belajar kimia organik ke depannya, itu teman-teman sudah bisa nanti untuk atau sudah dapat dengan mudah untuk belajar alkana dan alkuna. Karena pada dasarnya alkana dan alkuna juga itu sama tata namanya seperti alkana. Kemudian juga hanya berbeda dari apa? Hanya berbeda dari teman-teman bisa lihat kalau misalkan alkana itu pakai akhiran ana. Nah, kalau alkena ini akhirannya ena. Alkuna akhirannya una. Jadi biasanya tinggal digantikan kalau misalkan karbon pertama itu alkana metana, kalau teman-teman punya karbon 1 untuk alkena jadi metena. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya CH4 itu metana, itu ya. Kalau misalkan untuk alkana itu teman-teman tinggal diganti ananya jadi ena. Kalau misalkan karbon 2, misalkan teman-teman punya, contohnya di sini saya gambarkan. Di sini misalkan teman-teman punya etana, untuk alkana, untuk alkenanya etena. Kalau teman-teman punya propana, karbonnya 3 ya. Kalau di alkena propena dan seterusnya. Jadi teman-teman hanya tinggal lihat, hanya tinggal mengganti tinggal mengganti akhiran terakhir dari ana menjadi ena ya. Baik itu metana menjadi metena, untuk karbonnya 4 butana menjadi butena dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah paham ya karbon 1 sampai dengan karbon 10 di alkana, itu juga nanti teman-teman itu akan bisa di alkena karena sama, bedaan akhiran ana dan ena saja. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat ya, apalagi bedanya alkana dan alkena. Teman-teman bisa lihat di sini rumus umumnya. Kalau misalkan minggu lalu saya perlihatkan rumus umum alkana itu CnH2n plus 2 ya. Kalau alkena plus 2-nya hilang, jadi sampai CnH2n saja. Jadi rumus umum alkena itu CnH2n. Kalau misalkan teman-teman punya N-nya itu 1, berarti di sini, Kalau teman-teman punya N-nya itu 1, berarti di sini C1H2. Ya, bentar. Saya sudah terlihat ya, C1H2.
karbonnya 2, masukkan ke rumus ini C2H4. Kalau teman-teman punya karbon N-nya 3, C3H6. Seterusnya C4H8. Jadi ini untuk metena, ini untuk etena, ini untuk propena, ini untuk butena. Ya, jadi perbedaannya dari alkana dan alkena bisa dilihat secara fundamental ya, atau secara dasar. Lihat dari rumus umumnya juga. Selain teman-teman penyebutan imbuhan terakhirnya itu ana diganti dengan ena, seperti itu. Kemudian yang khas dari alkena apa? Kalau teman-teman melihat alkana itu pasti semua rantainya tunggal. Ya, semua ikatannya tunggal untuk alkana. Nah, untuk alkena itu setidaknya bisa dibaca di sini, setidaknya memiliki satu ikatan rangkap 2. Jadi, kalau teman-teman melihat suatu rantai karbon, tapi rantai karbonnya memiliki setidaknya satu ikatan rangkap 2 antara karbonnya, maka itu termasuk golongannya alkena. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ya, dalam satu rantai karbon ada satu ikatan rangkap 2, maka ini sudah nama golongannya alkena. Jadi setidaknya memiliki satu ikatan rangkap 2 karbon-karbonnya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat dalam suatu rantai karbon terdapat lebih dari satu ikatan rangkap 2, apakah termasuk alkena juga? Ya, termasuk alkena juga. Ya, jadi setidaknya dalam satu rantai karbon itu ada satu ikatan dalam suatu rangkaian karbon, rantai karbon itu setidaknya memiliki satu ikatan rangkap 2 karbon-karbon, itu kita anggap sebagai golongan alkena. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin di biokimia minggu lalu itu saya tunjukkan alkena rantai panjang ya, yaitu asam lemak ya teman-teman. Asam lemak, kalau teman-teman lihat slide biokimia, di sana ada setidaknya asam lemak memiliki satu ikatan rangkap 2 karbon-karbon. Seperti itu contoh golongan alkena. Nah, kemudian si alkena juga punya isomer. Nama isomernya isomer geometri. Kalau kemarin di alkana saya memperkenalkan teman-teman isomer struktur ya di bahasan alkana. Nah, alkena juga punya isomer struktur, tapi selain itu alkena juga memiliki isomer geometri namanya. Nah, isomer geometri itu apa? Isomer geometri itu ditemukan pada alkena jika pada masing-masing rantai pada masing-masing ikatan rangkap 2-nya mengikat 2 gugus berbeda. Teman-teman bisa lihat ilustrasi struktur seperti yang di bawah ini. Di sini ada karbon, rantai karbonnya jumlahnya 4. Ini karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Teman-teman kalau sudah melihat ada rantai karbon jumlahnya 4, otomatis dia pasti punya golongan butana kalau dia alkana. Karena 4 ya, 4 itu butana. Tapi karena dia alkena, karena dia punya ikatan rangkapnya 2, otomatis namanya bukan butana, tapi butena. Ini nama bahasa Inggrisnya butane, tapi dalam bahasa Indonesia itu namanya butena. Nah, sekarang teman-teman identifikasi, ini namanya butena, yang sebelah kiri. Yang kanan juga sama, yang struktur di sebelah kanan juga sama. Ini ada rantai karbon jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4 ya, dengan jumlah karbon 4. Dengan jumlah karbon 4, jika dia merupakan suatu alkana, itu namanya butana. Tapi teman-teman lihat di sini, karena dia memiliki rangkap 2, satu ikatan rangkap
saya ada telepon masuk sebentar. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman identifikasi kalau misalkan dia ada rantai karbon, teman-teman harus tahu dulu dia golongan apa, lihat jumlah karbonnya. Oke, teman-teman tahu jumlah karbon, kemudian teman-teman lihat dia ada ikatan rangkap atau tidak. Kalau ada ikatan rangkap namanya alkena, nama belakangnya alkena, karena ini karbon jumlahnya 4, maka namanya butena. Nah, apa bedanya butena di sebelah kiri dengan butena di sebelah kanan? Teman-teman kalau lihat butena di sebelah kiri, dia punya atau dia mengikat gugus metil dengan posisi yang sama, di simetri yang sama. Ya, jadi ada gugus metil, ada gugus hidrogen. Nah, gugus metil yang dia ikat di simetri yang sama, maka itu dinamakan cis. Jadi kalau dalam alkena, teman-teman identifikasi siapa yang terikat pada ikatan rangkap dua masing-masing karbon. Di sini ada gugus metil, ada gugus hidrogen. Ada gugus metil, ada gugus hidrogen. Karena di sini ikatan rangkap dua karbon-karbonnya mengikat gugus metil di posisi yang sama ya, di bawah. Ya, di simetri yang sama kita anggapnya. Maka ada kata depan cis untuk penamaan mereka. Tapi bedanya apa? Kalau yang sebelah kanan, di sebelah kanan ikatan rangkap karbon-karbonnya juga sama ya. Di sini fokusnya di pusat ini. Dia mengikat gugus metil dan mengikat gugus hidrogen. Tapi gugus metil yang dia ikat tidak memiliki simetri yang sama. Artinya di gugus metil yang terikat itu berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah itu ada nama depan trans. Itu ya. Jadi bedanya kalau dia satu simetri namanya cis, kalau di simetri yang berbeda namanya trans. Ya, ini kan simetri yang di sebelah kanan ini berbeda simetri ya. Artinya CH3 ini akan bertemu dengan H ketika dilipat, kalau teman-teman bayangkannya lipat. Seperti itu. Nah, 2 ini dari mana? Angka 2 ini dari mana? Angka 2 ini merupakan posisi ikatan rangkapnya. Ada di karbon berapa? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita lihat, ini kan butena ya, karbonnya 4. Penomoran sebelum, kemudian teman-teman beri penomoran rantai karbon tersebut. Bisa nomor 1 dari sebelah kiri, bisa nomor 1 dari sebelah kanan. Baik dari kanan maupun dari kiri, tetap ikatan rangkap ada di nomor 2. Kalau misalkan saya contohkan di sini, berarti di sini posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada ikatan rangkap di nomor 2, maka di sini tulisnya 2. Seperti itu. Di sini juga sama, kalau ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada ikatan rangkap di nomor 2, maka di sini dituliskan 2. Jadi makna 2 di sini adalah posisi ikatan rangkapnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat struktur alkena, tata nama alkena pada umumnya sama dengan alkana. Jadi ketika teman-teman melihat struktur atau rantainya, teman-teman silahkan dihitung dulu jumlah karbonnya. Setelah teman-teman tahu jumlah karbonnya, teman-teman lihat ya, kalau di alkena, apakah dia memiliki isomer geometri cis ataukah trans. Kalau dia punya simetri yang sama seperti ini, maka dia beri nama cis di awalan. Kalau dia memiliki simetri yang berbeda,
Kemudian di sini ini ya. Nah, saya ungkapkan sekali lagi, tata nama alkena seperti alkana, mengubah akhiran ana menjadi ena. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa menamai alkana, teman-teman tidak akan sulit, pada akhirnya nanti teman-teman tidak akan sulit menamai struktur alkana, karena pada dasarnya sama ya urutannya. Teman-teman lihat dulu rantai karbonnya berapa, kemudian nomori dulu rantai karbon tersebut. Kemudian kalau misalkan di alkena, silahkan lihat posisi rantai karbon, ikatan rangkapnya. Hanya ada tambahan seperti itu. Ya, contohnya ini ya teman-teman. Nah, contohnya ini. Contohnya ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi kalau misalkan teman-teman lihat struktur rantai karbon, teman-teman harus lihat dulu ikatannya ya. Kalau semuanya ada, semua ikatannya tunggal, otomatis golongan karbon tersebut ialah golongan alkana. Tapi kalau teman-teman lihat dalam rantai karbon tersebut setidaknya memiliki satu ikatan rangkap. Setidaknya memiliki satu ikatan rangkap dua ya, di rangkap dua. Pasti itu golongannya sudah bukan alkana lagi, tapi alkena. Nah, sekarang teman-teman lihat posisi kedua struktur yang saya tunjukkan ini. Ada struktur yang kiri dan struktur yang kanan. Nah, di struktur yang mana, di struktur kiri dan kanan strukturnya sama, cuman kita bisa menentukan mana yang jadi rantai utama ya. Di sini bisa dipilih yang jadi rantai utama dengan dari sini menuju bawah, kiri bawah, atau dari sini berbelok ke atas. Nah, struktur yang benar seperti apa untuk struktur ikatan rangkap dua atau struktur alkena? Kalau teman-teman sebelumnya belajar alkana, cuman bisa lihat dari jumlah karbon ya, menentukan nama family-nya, family alkenanya itu apa, apakah butana, apakah butana, pentana, heksana, dan sebagainya. Teman-teman lihat dari jumlah karbonnya, siapa jumlah karbon terbanyak, maka itu yang menjadi rantai induk gitu kan. Nah, kalau di alkena, bukan hanya teman-teman lihat dari ketika penentuan rantai induknya, teman-teman tidak hanya lihat dari jumlah karbonnya, tapi teman-teman lihat dari apa? Teman-teman harus melihat ikatan rangkapnya. Kalau kita hitung yang kanan, kalau lihat yang kanan, kita hitung rantai induknya dari yang atas sini ke bawah, kita hitung jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlah karbon. Ketika 6 karbon ini menjadi ketika 6 karbon ini menjadi rantai induk, ini sah untuk di alkana karena ikatannya tunggal. Tapi kalau di alkena, hal sedemikian tidak sah. Kenapa? Walaupun karbon ini lebih panjang,
Kemudian sebelum nama cabang itu harus ditempatkan posisi cabang. Tulis posisi cabangnya nomor berapa. Karena ini nomor 1, ini nomor 2, dan cabang yang mengikat di nomor 2, karbon nomor 2, maka di sini namanya 2-etil 1-pentena. Jadi sebenarnya untuk urutan namanya hampir sama seperti alkana. Hanya apa bedanya? Hanya mengubah ana, akhiran ana menjadi ena. Dan biasanya untuk alkena ada tambahan apa? Tambahkan posisi ikatan rangkap 2 sebelum dituliskan rantai induknya. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada peraturan lagi untuk di alkena, penomoran rantai induk itu harus menyebabkan ikatan rangkap 2-nya mendapatkan nomor sekecil-kecilnya dan substituennya mendapatkan nomor sekecil-kecilnya. Kalau misalkan di alkana kan hanya penomoran rantai induk saja, hanya substituen saja ya yang ketika menomori rantai induk. Kalau di alkana hanya substituen atau hanya cabang yang harus mendapatkan nomor sekecil-kecilnya. Tapi kalau di alkana ada tambahan aturannya apa? Jadi ketika menomori rantai induk itu ikatan rangkap 2-nya itu harus mendapatkan nomor sekecil-kecilnya, juga substituen harus mendapatkan nomor sekecil-kecilnya. Contohnya yang kiri ini. Yang ini ada rantai lurus ya, teman-teman, rantai lurus. Teman-teman rantai lurus, teman-teman identifikasi, oh ikatannya tunggal tidak? Oh, nggak semua tunggal ikatannya. Ada satu ikatan rangkap 2 antara karbon-karbon. Kalau ada satu ikatan rangkap 2 antara karbon-karbon, itu golongannya sudah bukan alkana, otomatis golongannya alkena. Teman-teman silakan dihitung karbonnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada karbon 6, golongan alkena karena ada rangkap 2. Sehingga namanya heksena. Kalau karbon 6, rantainya tunggal semua, maka nama induknya heksana. Tapi karena ini rantai karbonnya 6, ada ikatan rangkap 2, maka nama induk rantainya bukan heksana lagi, tapi heksena. Kemudian teman-teman lihat apakah terdapat cabang. Oh, tidak ada cabang. Nah, sebelum teman-teman mengakhiri namanya, teman-teman jangan lupa dituliskan dulu posisi rangkap 2-nya. Nah, teman-teman silahkan berikan penomoran di rantai induk yang menyebabkan rangkap 2 itu di nomor sekecil-kecilnya. Jadi kalau misalkan kita menomorinya dari kiri, ini contohnya ya, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka di karbon 4 baru ada rangkap. Tapi kalau kita menomori dari kanan, ini nomor 1, nomor 2, di karbon 2 sudah ada rangkap. Jadi penomoran yang lebih betul, yang lebih tepat adalah penomoran dari sebelah kanan, sehingga menyebabkan rangkap 2 mendapatkan nomor sekecil-kecilnya, yaitu nomor 2. Sehingga teman-teman tuliskan di sini 2 heksena. Kenapa tidak dituliskan nama cabang? Karena memang tidak ada cabang di rantai lurus ini. Kemudian contoh lain lagi untuk struktur alkena. Yang tengah teman-teman identifikasi. Nah, kalau teman-teman melihat rantai alkena seperti ini, teman-teman silakan tentukan induk rantainya. Kalau di alkena, induk rantainya harus melewati rangkap 2. Otomatis induk rantai di struktur yang tengah itu seperti ini. Ini induk rantainya. Ya. Teman-teman sudah melihat, oh itu induk rantainya. Kalau sudah menentukan induk rantai dan sudah paham kalau itu alkena, tinggal dilihat rantai karbonnya berjumlah berapa karbon dalam satu rantai ini. Ada 6 ya, maka namanya heksena. Dan teman-teman identifikasi apakah rangkap 2-nya di nomor mana rangkap 2-nya. Sebelum teman-teman identifikasi di nomor mana rangkap 2-nya, maka teman-teman harus menomori dulu rantai induknya. Penomoran rantai induk harus menyebabkan ikatan rangkap 2 mendapatkan
ya, si rangkapnya ya. Di nomor kanan, ini nomor 1, 2, 3. Nomor 3 sudah ada rangkap. Kalau kita nomori dari kiri, nomor 1, 2, 3. Nomor 3 sudah ada rangkap. Jadi kalau kita fokusnya hanya ke ikatan rangkap 2 saja, penomoran bisa di kanan, bisa dari kiri untuk mendapatkan posisi ikatan rangkap, mendapat nomor sekecil-kecilnya. Tapi karena di sini teman-teman lihat dalam struktur tengah ini ada cabang metil, jangan dilupakan. Dalam aturan itu menyebutkan untuk kita bisa menomori rantai induk, selain ikatan rangkap 2 harus mendapat nomor sekecil-kecilnya, ada substituen. Substituen itu cabang ya. Substituen itu juga harus mendapatkan nomor sekecil-kecilnya. Jadi teman-teman lihat, oh ada cabang di posisi ini. Sehingga si cabang juga posisinya harus mendapatkan nomor sekecil-kecilnya. Jadi kalau misalkan penomorannya dari kanan, 1, 2, 3, di nomor 3 sudah ada rangkap, 4, 5, di nomor 5 ada cabang. Tapi kalau jadi nomor 3 ada rangkap, nomor 5 ada cabang. Tapi kalau penomorannya dari kiri, nomor 1, 2, di nomor 2 ada cabang, di nomor 3 ada rangkap. Otomatis penomoran yang lebih tepat dari kiri. Kenapa? Agar si cabang mendapatkan nomor sekecil-kecilnya, juga si ikatan rangkap mendapatkan nomor sekecil-kecilnya. Sehingga penamaannya menjadi 2 metil, jadi tuliskan cabang dulu seperti di alkana ya. Kemudian diakhiri dengan posisi rangkap 2, lalu dituliskan rantai induk. Seperti itu. Itu untuk struktur yang tengah. Gimana untuk struktur yang kanan? Gimana untuk struktur yang kanan? Untuk struktur yang kanan, teman-teman lihat, dia ikatannya tunggal atau ada rangkap. Oh, ternyata ikatannya ada rangkap. Dan rangkapnya lebih dari 1. Nah, biasanya kalau ada ikatan rangkap 2 lebih dari 1, nama golongannya bukan alkena lagi, tapi apa? Tergantung jumlah ikatan rangkap 2-nya. Karena ini ikatan rangkap 2-nya jumlahnya 2, maka nama golongannya alkadiena. Kalau bedanya apa alkadiena? Kalau alkadiena ikatan rangkapnya ada 2. Jadi di itu 2, ena yaitu alkena. Kalau alkena ikatan rangkapnya cuma 1, maka namanya ena untuk nama belakangnya. Jadi kalau teman-teman lihat posisi struktur senyawa, di dalam struktur tersebut terdapat ikatan rangkap 2 jumlahnya 2, maka namanya alkadiena. Cara penamaan alkadiena seperti apa? Sama seperti alkena. Jadi nanti kita harus menentukan rantai induknya dulu. Rantai induk bukan selalu yang terpanjang untuk alkena ataupun alkadiena. Ya, lihat rangkap ikatannya atau ikatan rangkap 2-nya. Rantai induk harus melewati ikatan rangkap 2 tersebut. Otomatis untuk struktur yang kanan, yang mana yang menjadi rantai induknya? Yang lurus ini. Kenapa? Karena dengan rantai induk lurus ini sudah melewati 2 ikatan rangkap. Jadi syarat alkena ataupun alkadiena, setiap rantai induk harus dilewati oleh ikatan rangkapnya. Otomatis yang atas ini menjadi apa? Yang atas ini menjadi cabang. Kemudian teman-teman silahkan dilihat di rantai induknya jumlah karbonnya berapa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlah karbon, maka namanya untuk alkena heksena. Tapi
heksena lagi, tapi enaknya diganti diena. Jadi heksadiena. Ini nama rantai induknya. Kemudian teman-teman silahkan beri nomor. Nah, penomoran jangan lupa. Posisi cabang harus di nomor sekecil-kecilnya. Posisi rangkap juga harus di nomor sekecil-kecilnya. Kalau teman-teman bisa lihat rantai induk ini, untuk mendapatkan posisi rangkap 2 di nomor sekecil-kecilnya, penomorannya harus dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Penomorannya harus dari kiri. Kenapa? Agar rangkap 2 dan juga rantai cabangnya di nomor sekecil-kecilnya. Contohnya ini, nomor 1, karbon 1 ini, karbon 2 ini, karbon 3 ini, sudah ada cabang di karbon 3, karbon 4, karbon 5, dan karbon 6. Jadi, jika kita menomori rantai induknya dari sebelah kiri untuk struktur yang ini, di karbon 1 sudah ada alkena, sudah ada rangkap 2. Di karbon 2
semuanya? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Ya, oke. Untuk slideshow, apakah sudah terlihat kembali? Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman, untuk pematerian kimia organiknya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, jadi kita bahas struktur yang ketiga ya, teman-teman, yang sebelah kanan bawah, di pojok kanan bawah, teman-teman silahkan fokus ke sini. Ya, jadi ini rantai utamanya atau rantai induknya, sehingga kita menamai dia tadi menjadi heksadiena ya, karena ada karbon 6, kemudian bukan alkena. Kenapa bukan alkena? Karena rangkap 2-nya ada 2. Rangkap 2 ada 2 itu diberi awalan di untuk alkena, sehingga nama golongannya bukan alkena lagi, tapi alkadiena. Ya, karena ada 2 alkena, di itu 2 ya, teman-teman. Ada 2, ena itu untuk rangkap 2. Jadi teman-teman makna alkadiena itu ini. Nah, sehingga karbonnya itu teman-teman kalau dijumlahkan ada 6, maka karbonnya itu heksadiena, nama rantai utamanya ya. Karena ada karbon 6 dan golongannya golongan alkadiena, jadi heksadiena. Kemudian teman-teman beri nomornya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Otomatis harus menyebabkan cabangnya di nomor kecil-kecilnya dan rantai rangkap 2-nya di nomor sekecil-kecilnya. Karena rangkap 2-nya ada 2, maka kita juga harus menomori rantai induknya di melewati rangkap 2 tersebut gitu ya. Jadi di sini nomor 1, di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, sekarang kalau nomor 1 di sini, sehingga di sini rangkap 2-nya posisi 1 dan posisi 4. Itu makna 1,4 heksadiena. Kemudian teman-teman jangan lupa tuliskan cabangnya. Karena cabangnya karbonnya 3, maka nama cabangnya propil. Nama cabangnya di karbon berapa? Di karbon nomor 3, jadi namanya 3 propil. Itulah asal nama alkadiena untuk struktur ini. 3 propil, 1 kalau teman-teman sudah bisa menamai struktur alkana, otomatis teman-teman akan lebih mudah menamai struktur apapun, baik itu alkena ataupun alkuna nanti. Sampai slide ini, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai slide ini, apakah ada yang ditanyakan atau cukup? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Cukup, Bu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya ya. Oke, nah sekarang alkena yang teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Jawabannya banyak ya teman-teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sudah menemukan alkena secara alami. Dalam apa saja? Kalau teman-teman pernah lihat binatang seperti ini, biasanya dia itu menimbulkan agak aroma bau ya. Ini nama binatangnya kepik. Nah, si kepik ini punya struktur alkena yang dia hasilkan dari tubuh dia. Dia punya struktur alkena ini. Nama struktur alkenanya muskalur. Kalau kita lihat ya, dia ini kalau kita lihat alkenanya jenis apa isomer geometrinya? Jenis cis ya. Karena di sini gugus hidrogennya berada di satu simetri yang sama. Kemudian teman-teman kalau teman-teman lihat kalau teman-teman karena pasti sudah pernah menemui wortel, lemon ataupun tomat ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam wortel, dalam lemon dan dalam tomat juga terdapat struktur alkana. Terdapat struktur alkena, yaitu ada di dalam wortel kita punya struktur alkena dari beta karoten. Jadi wortel mengandung senyawa beta karoten. Beta karoten itu strukturnya struktur alkena.
duanya, rangkap dua yang pertama, rangkap dua yang kedua, rangkap dua yang ketiga, rangkap dua yang keempat, rangkap dua yang kelima, rangkap dua yang keenam, rangkap dua yang ketujuh, rangkap dua yang kedelapan, rangkap dua yang kesembilan. Ya, ada 9 alkena, ada 9 rangkap dua. Belum di sini ya, 10 di sini ya, 11 ini. Jadi ada 11 alkena. Nah, golongannya golongan apa? Termasuk alkena, tapi golongannya kalau 2 itu diena, kalau 11 saya lupa namanya apa. Kalau 10 dekaena. Alka, dekaena. Ini kalau 10, kalau nama 11 saya lupa namanya apa. Jadi ini rangkap dua yang terdapat di beta karoten. Beta karoten itu apa sih? Senyawa yang ada atau yang terkandung dalam wortel. Kemudian ada rangkap dua juga yang terdapat dalam lemon, yaitu limonen. Jadi lemon mengandung 90% limonen. Nah, limonen itu strukturnya seperti apa? Struktur senyawanya alkena. Ada juga tomat ya. Tomat itu mengandung struktur alkena juga karena dia punya senyawa likopen dalam dalam buah tomat. Itu mengandung senyawa likopen. Likopena ini strukturnya memiliki banyak rangkap dua, artinya banyak struktur alkena. Itulah alkena alami yang sudah teman-teman temui dalam hidup teman-teman ya. Kemudian ada satu golongan terakhir ya untuk hari ini. Selain alkena, ada temannya lagi, yaitu alkuna. Kalau tadi alkena, bedanya dengan alkana, teman-teman hanya mengganti akhiran ana menjadi ena. Nah, kalau una, sama seperti alkena, atau alkuna sama seperti alkena, teman-teman hanya mengganti akhiran una ya pada struktur senyawanya. Jadi teman-teman kalau bisa menamai alkana, itu juga bisa menamai alkuna. Karena tinggal menggantikan akhiran una menjadi akhiran ana pada alkana menjadi una. Nah, bedanya alkana dengan alkuna itu apa? Kalau alkana seluruh ikatannya tunggal. Kalau alkena paling tidak dalam ikatannya memiliki satu ikatan rangkap dua. Kalau alkena itu mirip alkena, cuman bedanya kalau alkuna paling tidak dalam satu ikatan rantainya memiliki satu ikatan rangkap tiga. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, oke, di sini rantai karbon, teman-teman lihat apakah rantainya tunggal? Oh, tidak tunggal. Ada rangkap tiga, jumlah ikatan rangkap tiganya satu. Maka sudah pasti tentu itu golongannya alkuna. Karena alkuna ialah dalam satu rantai karbon setidaknya memiliki satu ikatan rangkap tiga. Itu alkuna. Seperti ini ya. Teman-teman silahkan dilihat. Ini ikatan rangkapnya apa? Oh, ada ikatan rangkap tiga, maka golongannya alkuna. Ini juga sama. Oh, terdapat satu ikatan rangkap tiga, maka golongannya alkuna. Seperti itu. Nah, untuk tata namanya itu sama seperti alkana. Ya. Hanya tadi ya hanya tata namanya sama seperti alkena. Jadi pertama teman-teman silahkan ditentukan dulu mana rantai induknya. Rantai induknya bukan tentu yang terpanjang, bukan selalu yang terpanjang, tapi yang melewati ikatan rangkap. Contohnya kalau struktur yang di depan teman-teman yang di slide ini yang menjadi rantai induknya karena melewati ikatan rangkap tiga. Kalau yang di sebelah sini ini yang menjadi rantai induknya. Kalau yang di sebelah sini ini yang menjadi rantai induknya karena melewati ikatan rangkap tiga. Kemudian teman-teman silakan nomori ya.
harus memiliki nomor sekecil-kecilnya. Contohnya yang ini ya, yang sebelah sini. Teman-teman sudah tahu, oke, ini rangkap 3, karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di rantai induk, karbonnya ada 8, karena ini alkuna, nama akhirannya alkoktuna. Kemudian teman-teman lihat posisi posisi rangkap 3-nya di nomor berapa. Nah, aturannya harus menyebabkan rangkap 3 di nomor sekecil-kecilnya dan substituen di nomor sekecil-kecilnya. Nah, contohnya yang di sebelah kiri ini, kalau kita nomorin dari nomor 1 di sebelah kanan, rangkap 3-nya di nomor 3, substituennya di nomor 6. Atau cabang di nomor 6. Tapi kalau kita menomori dari sebelah kiri, cabangnya di nomor 3, rangkap 3-nya di nomor 5. Lebih baik mana? Dahulukan cabang atau dahulukan rangkap 3? Jawabannya adalah dahulukan rangkap 3, baru cabang. Otomatis penomoran dari sebelah kanan agar rangkap 3-nya di nomor 3, cabangnya di nomor 6. Sehingga namanya menjadi 6-metil, posisi cabang di nomor 6, nama cabangnya metil, posisi rangkapnya di nomor 3, ini adalah oktuna. Begitupun penamaan yang kanan dan yang bawah, gitu ya. Kita coba dulu yang kanan. Yang kanan teman-teman sudah bisa melihat di sini, ya. Yang kanan kita cek penomorannya dari mana, dari kiri atau dari kanan ya. Di sini kalau penomorannya dari kanan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dari kanan, rangkapnya di nomor 4, cabangnya nomor 6. Kalau kita menamai dari kanan, rangkap 3-nya di nomor 4, dari kanan ya penomorannya. Cabangnya atau substituen di nomor 6,6, karena ada 2 ya, di metil. Tapi kalau kita menomorinya dari kiri, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kalau kita menomorinya dari kiri, cabang rangkap 3-nya di nomor 4, substituennya di nomor berapa? Substituennya di nomor 3. Ada 2 ya, jadi 3,3 di metil. Lebih baik mana penomorannya? Cabang sama-sama nomor 4. Cabang rangkap 3 ya, sama-sama di nomor 4. Tapi substituennya, kalau dari kanan, substituennya 6,6 posisinya. Kalau yang kiri, penomorannya berarti substituennya di 3,3. Otomatis yang kiri yang kita pilih ya. Kenapa? Karena Lebih dekat, Bu. ya, lebih dekat. Artinya, siapa yang lebih dekat? Substituennya ya. Substituennya di nomor sekecil-kecilnya. Kita anggap 3 ya lebih dekat dari dibanding 6 ya, lebih kecil dibanding 6, betul seperti itu. Itu kenapa penamaan struktur yang kanan atas ini ya namanya 3,3 dimetil 4 oktuna. Oktuna dari mana? Tadi karena 8, nama rantai induknya, karbon pada rantai induk, jumlahnya 8, maka namanya oktuna. 4 ini dari mana? Posisi ikatan rangkap 3-nya. Begitupun tata nama yang sebelah bawah ya, yang struktur yang bawah. Teman-teman kalau lihat struktur ini, fokusnya kemana? Fokusnya tentukan rantai utama. Untuk alkena dan alkuna, rantai utamanya bukan hanya karbon terpanjang, tapi teman-teman silahkan pilih rantai utama yang melewati ikatan rangkap. Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang sebelah bawah ya, struktur yang bawah, yang jadi rantai utama otomatis yang ini, yang melewati ikatan rangkap 3. Rangkap 3 jangan lupa ya, otomatis kita hitung karbonnya ada berapa?
1, 2, di sini karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karbon pada rantai utama, maka namanya heptuna. Karena alkuna. Teman-teman sekarang dilihat penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kanan, nomor 1, 2, 3, di nomor 3 sudah ada rangkap 3. Kalau dari kiri, nomor 1, 2, 3, 4. 4 baru ada rangkap 3. Otomatis kita sudah bisa memilih. Karena prioritasnya rangkap 3 harus di nomor sekecil-kecilnya, maka penomoran harus dari kanan. 1, karbon nomor 1 di sebelah, di paling kanan. Di sini, karbon nomor 2, karbon 3 ada rangkap, karbon 4, karbon 5, karbon 6, karbon 7. Otomatis namanya gimana? Namanya nama cabang dulu ya. Cabangnya di nomor berapa aja? Di nomor 2, ini salah ya? Di nomor 2, di nomor 5-nya ada 2. Jadi sebenarnya nama ini harusnya bukan 3,5,5 ya. Tapi apa? 2,5,5 trimetil, ada posisi rangkap 3 di nomor 3 heptuna. Ini nama struktur atau senyawa organik atau struktur senyawa yang sebelah bawah, seperti itu. Sampai di slide ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Sampai slide ini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut di slide berikutnya? Cukup, Bu. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke golongan lain ya, selain alkuna yang harus teman-teman pahami ya. Nah, ada nama golongan yaitu aromatik ya. Kenapa sih namanya aromatik? Sebenarnya nama aromatik karena senyawa tersebut mengeluarkan atau memiliki aroma yang kuat. Jadi dia aromanya menyengat gitu ya, aromanya kuat sehingga namanya aromatik. Contohnya apa? Senyawa aromatik, yang contoh yang paling umum yang teman-teman sudah pahami dan sudah kenal, yaitu benzena, teman-teman. Seperti apa benzena ini? Ini struktur benzena. Nah, struktur benzena ini merupakan struktur siklik ya, tertutup, dengan ikatan rangkap 2 terkonjugasi atau terkonjugasi. Kenapa saya cuma bilangnya bukan ikatan rangkap 2 aja? Kenapa ada makna terkonjugasi? Makna terkonjugasi ini berasal dari, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan benzena. Ada benzena itu merupakan karbon siklik segi 6, ya, siklik segi 6 dengan ikatan rangkap 2. Rangkap 2-nya yang seperti apa? Yang terkonjugasi. Artinya terkonjugasi, si rangkap 2 ini tuh bisa berpindah. Bisa berpindah dari mana? Dari sini menuju ke sini. Jadi kalau saya gambarkan, si rangkap 2 terkonjugasi itu artinya rangkap 2-nya pindah-pindah, teman-teman. Dari sini bisa menuju sini. Dari sini menuju sini. Dari sini menuju sini. Perpindahannya. Kalau dari sini, kalau kita punya ikatan rangkap 2, dari sini berubah ke posisi sini, berarti seperti ini ya. Kemudian dari sini berubah ke posisi ini, berarti seperti ini. Dan dari sini rangkap 2-nya berubah seperti ini menjadi seperti ini. Itu nama ikatan rangkap 2-nya terkonjugasi. Kenapa terkonjugasi? Terkonjugasi itu artinya pindah-pindah. Kenapa sih pindah-pindah? Artinya rangkap 2 ini merupakan elektron. Elektronnya bergerak berpindah-pindah dari posisi ini ke posisi ini, dari posisi ini ke posisi ini, dari posisi yang ini ke posisi yang ini. Maknanya terkonjugasi seperti itu. Jadi si benzena ini merupakan struktur khas ya. Dia punya struktur yang khas. Kenapa punya struktur yang khas? Ikatan rangkap 2-nya terkonjugasi, ikatan rangkap 2-nya pindah-pindah. Sehingga teman-teman bisa menuliskan benzena atau menggambarkan benzena dengan seperti ini bentuk
siklik, siklik dengan karbon 6, dan ikatan rangkapnya di posisi yang ini, maupun posisi yang sebelah kanan. Ikatan rangkapnya di posisi seperti ini, dan seperti ini. Itu boleh, terserah. Atau bahkan teman-teman boleh menampilkan atau menggambarkan benzena dengan struktur seperti ini. Jadi ikatan rangkapnya itu bulat di tengah. Makna bulat ini adalah makna ikatan rangkap duanya terkonjugasi, artinya pindah-pindah. Makanya di sini digambarkan bulat, saya nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh menggambarkan benzena seperti ini. Kenapa sih menggambarkan ikatan rangkapnya tidak tetap, Bu? Ya memang itu adalah habitnya, itu behavior, itu perilaku si elektron-elektron dalam struktur benzena. Jadi ikatan-ikatan rangkap duanya terkonjugasi karena elektron-elektronnya berpindah. Itu makna bulat yang merupakan ikatan terkonjugasi dari si aromatik. Jadi boleh menggambarkan seperti ini, itu sah-sah saja. Boleh menggambarkan benzena seperti ini, bahkan bulat boleh. Makna bulat di sini adalah ikatan rangkap dua yang terkonjugasi. Artinya ikatan rangkap duanya pindah-pindah. Ya kalau pindah-pindah setengah aja adalah di dalam sini ikatan rangkap duanya kan pindah-pindah ya. Jadi sama aja kita gambarkan dengan struktur bulat. Dengan ikatan bulat, seperti itu. Itu contoh hidrokarbon aromatik yang paling sederhana, yaitu benzena. Apakah ada hidrokarbon aromatik lain? Ada hidrokarbon aromatik lain turunan benzena banyak ya teman-teman. Yang pertama ada benzena monosubstitusi. Apa benzena monosubstitusi? Benzena dengan satu cabang. Mono itu maknanya satu, substitusi itu maknanya cabang. Jadi si benzena itu punya turunannya lagi. Jadi bukan benzena tok saja ya, punya turunannya lagi. Ada banyak turunannya, ada benzena jenis satu cabang. Contohnya ini bromobenzena. Ada benzena, ada cabang Br. Maka namanya gimana? Cabang dulu, baru nama benzenanya. Karena nama cabangnya BR, maka karena cabangnya BR, maka nama cabang itu bromo. Maka nama ini namanya bromobenzena. Kemudian ada benzena dengan cabang NO2. NO2 itu cabang nitro nama cabangnya. Maka penamaan benzena yaitu nitrobenzen. Begitupun kalau teman-teman melihat benzena dengan cabang ini ya, etil. CH2CH3 kan etil ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada benzena, ada cabang, namanya udah bukan benzena lagi, tapi harus lihat di cabangnya. Nama cabangnya apa? Oh, ini cabangnya etil, C2H5, ya, C2H5. Maka namanya etil benzena. Begitupun ini ya. Jadi ada benzena memiliki monosubstitusi itu ada benzena jenis tanpa nama umum, artinya nama IUPAC seperti ini, cabang baru nama benzen, kemudian kita beri namanya, baru kemudian beri nama cabangnya, baru kemudian kita namai rantai induknya pasti si benzen. Tapi juga ada nama umum atau nama trivial. Nama umum ini nggak bisa teman-teman atur sendiri ya, seperti nama umum IUPAC seperti ini, nama IUPAC namanya. Jadi teman-teman bromo benzen ini nama IUPAC, atau 3 fluoro 4 metil benzena misalkan seperti itu tuh nama IUPAC. Tapi ada nama benzena yang merupakan nama trivial. Nama trivial ini sebenarnya nama dagang ya, atau nama yang harus teman-teman hafalkan karena nggak ada aturannya. Kalau teman-teman kemarin saya atau bahkan tadi pun kata nama alkena dan alkuna saya berikan aturan, saya tampilkan aturannya, itu namanya tata nama secara IUPAC. Jadi ada aturannya. Maksudnya ada aturannya itu tuh kalau misalkan IUPAC itu diberi dulu rantai utamanya namanya apa, kemudian posisi cabangnya nomor berapa, itu tentang IUPAC. Tapi nama trivial ini nama dagang. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin bisa tata nama trivial itu hanya dihafalkan. Jadi contohnya ada benzena dengan cabang CH3. Kalau nama IUPAC-nya kan metil benzena ya. Metilnya itu cabang, ini rantainya benzena. Jadi metil benzena. Nah, itu nama IUPAC-nya. Tapi nama trivialnya apa? Toluen. Itu nama dagangnya. Jadi namanya itu nggak bisa dihafalin. Maksudnya si toluennya ya bentuknya kayak gini. Padahal nama IUPAC-nya apa?
cabang dari benzena, kita kan namanya aminabenzena ya, aminobenzena, tapi nama dagangnya anilin. Kemudian kalau ini ada COH, COH itu asam karboksilat kan, gugusnya, tapi ada benzena. Nah, nama trivialnya itu asam benzoat. Tapi nama-nama ini, nama trivial ini silahkan dihafalkan jika ingin bisa ya. Oh, misalkan ada benzena cabang NH2 namanya anilin. Oh, ada benzena cabangnya OH namanya fenol, seperti itu. Itu makna nama trivial. Nah, kemudian kalau tadi kan benzena monosubstitusi ya, artinya benzena dengan satu substitusi. Substitusi itu artinya cabang, mono itu satu. Nah, ada lagi namanya benzena, apa jenisnya benzena disubstitusi. Ini saya salah ya, bukan mono, tapi disubstitusi. Kenapa karena di itu maknanya dua. Substitusi itu cabang. Jadi ada benzena jenis lain dengan dua cabang. Contohnya apa? Seperti yang teman-teman lihat di slide. Benzena dengan cabang Br dan cabang Cl. Dengan cabang bromo dan cabang kloro. Benzena dengan cabang metil, CH3 dan cabang NO2, nitro. Kemudian benzena dengan cabang yang sebelahnya metil dengan cabang, bentar saya ini dulu. Benzena dengan cabang Cl dan cabang asetilen. Benzena dengan cabang NH2 dengan cabang etil. Jadi ini contoh-contoh benzena dengan dua cabang. Nah, ada ketentuannya. Kalau misalkan benzena dengan dua cabang, itu teman-teman lihat posisi cabangnya. Kalau posisi cabangnya sebelahan, itu namanya orto. Kalau orto, itu si orto ini bisa juga dituliskan bukan orto, bisa juga 1,2. Jadi misalkan ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau posisi cabangnya tidak bersebelahan, tapi dibatasi, tapi dipisahkan dengan satu karbon. Ini kan satu karbon ya, ini karbon pertama, misalkan ini karbon kedua, ini karbon ketiga. Namanya misalkan suatu ada dua cabang dipisahkan dengan satu karbon, namanya meta. Si meta ini bisa diganti dengan 1,3. Satu ini posisi karbon yang pertama, ini posisi karbon kedua, ini posisi karbon yang ketiga. Artinya di posisi 1 dan posisi 3 terdapat cabang, itu namanya meta atau 1,3. Atau benzena yang punya dua cabang, di mana cabangnya itu dipisahkan oleh dua karbon. Nah, nama depannya adalah para. Jadi misalkan ini nomor 1, ini karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Jadi antar cabangnya dipisahkan oleh dua karbon. Itu kita namai awalannya dengan para. Si para ini bisa diganti dengan penomoran 1,4. Tadi kenapa 1,4? Karena terdapat posisi cabang nomor 1, di posisi 2 tidak ada cabang, posisi 3 tidak ada cabang, posisi keempat ada cabang. Jadi 1,4 terdapat cabang, terdapat substituen, terdapat substitusi pada benzena. Jadi namanya 1,4 ataupun para. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Di posisi 1 ada cabang Br, ada substituen Br. Di posisi 2 ada substituen Cl. Kita bisa tuliskan dia 1 bromo, 2 kloro benzena. Atau 1,2 bromokloro benzena, itu boleh. Atau kita juga boleh menuliskan orto bromokloro benzena, itu monggo, bisa saja. Kenapa ini namanya M? M itu meta, O itu orto. Kenapa namanya M? Karena tadi ya cabangnya dipisahkan cabangnya dipisahkan satu karbon. Misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau cabangnya berada di nomor 1 dan di nomor 3, 1,3, maka nama depannya meta. Begitupun ini, cabangnya di posisi nomor 1 dan posisi nomor 4, maka namanya para. Ini juga sama, kenapa orto? Karena cabangnya atau substituennya berada di posisi 1
1 dan di posisi 2. Jadi teman-teman boleh monggo bisa menuliskan 1,4, bisa menuliskan para, atau bisa menuliskan 1,3 dengan meta atau M saja, tapi dimiringkan ya M-nya, atau menuliskan posisi cabang di nomor 1, 2, atau dengan orto. Seperti itu. Kemudian ternyata ada hidrokarbon aromatik yang teman-teman temui yang sifatnya karsinogenik ya. Apa yang sifatnya karsinogenik? Biasanya aromatik yang kerangkanya monosiklik atau polisiklik. Apa sih monosiklik atau polisiklik? Teman-teman lihat, kalau mono itu satu ya, poli itu banyak, siklik itu cycle, apa itu cycle itu melingkar, lingkaran ya, tertutup. Jadi ada hidrokarbon aromatik yang polisiklik, yang sikliknya banyak, lebih dari satu, itu namanya polisiklik. Namanya apa? Contohnya apa? Contohnya naftalena. Jadi kalau teman-teman lihat ada benzena, benzenanya 2 kembar seperti ini, bukan benzena lagi namanya, tapi naftalena. Kemudian ada benzena, ada jumlahnya 3 kembar, udah bukan benzena lagi, dia aromatik jenis lain. Hidrokarbon aromatik jenis lain, jenis apa? Namanya jenisnya antrasena. Jadi bukan benzena lagi ya, kalau teman-teman lihat benzenanya ada 2 atau bahkan ada 3, bukan benzena lagi. Tapi apa kalau benzenanya 2? Namanya naftalena. Kalau benzenanya 3 namanya antrasena. Dan si naftalena dan antrasena ini merupakan senyawa yang terdapat pada kapur barus. Makanya teman-teman kalau lihat, kalau pernah punya kapur barus di rumah atau di kosan, di sana kapur barus tersebut menimbulkan bau yang khas, yang menyengat ya. Nah itulah menyebabkan mereka itu tergolongnya senyawa aromatik. Kenapa namanya aromatik? Karena dia memiliki atau mengeluarkan aroma yang kuat. Seperti itu. Itu makna aromatik. Nah, dalam kapur barus itu punya 2 hidrokarbon aromatik ya, 2 kandungan hidrokarbon aromatik. Ada naftalena, ada antrasena. Seperti itu. Kemudian ini oleh-oleh yang teman-teman harus kerjakan. Jadi tugas individu seperti biasa yang teman-teman harus kerjakan, yang dikumpulkan di minggu depan. Itu silahkan teman-teman, yang pertama teman-teman silahkan menggambarkan semua isomer dari C5H12. C5H12 ini saya beri kisi-kisi ya. C5H12 ini pentana. Teman-teman silahkan gambarkan struktur pentana seperti apa. Kemudian berikan semua isomernya. Jadi ada yang lurus, rantainya lurus, ada rantainya punya 1 cabang, ada rantainya punya 2 cabang. Kemudian yang B ini pentena, C5H10 ini pentena. Juga sama ya, dibuat strukturnya, dibuat isomernya. Isomer itu kan berarti strukturnya lebih dari 1 ya. Teman-teman gambarkan struktur pentena yang punya rantainya lurus, kemudian rantai yang tanpa cabang, rantai yang bercabang, dan sebagainya. Juga nomor C, kalau yang C itu pentuna, C5H8. Teman-teman juga sama, silahkan tulis struktur pentuna seperti apa, kemudian beri nama struktur tersebut. Kemudian kalau saya mintanya untuk semua isomer, gambarkan isomernya. Berarti ada pentuna yang rantainya lurus, ada C5H8 yang rantainya lurus, kemudian ada cabang, ada C5H8 yang rantainya lurus tanpa cabang, dan sebagainya. Selain nomor 1, juga teman-teman silahkan kerjakan nomor 2. Jadi teman-teman silahkan menggambarkan struktur yang A, ortonitrophenol. Seperti apa itu gambar strukturnya, sampai yang F ya dikerjakan sampai parasilena. Atau nama lain parasilena itu paradimetilbenzena. Silahkan dicek. Paradimetilbenzena itu dikerjakan, maksud saya paradimetilbenzena itu seperti apa gambar strukturnya. Kalau misalkan saya boleh kasih tahu ya untuk yang F, dari namanya saja sudah terlihat para. Kalau para dimetilbenzena, otomatis ada benzena ya dengan cabang di
individu. Artinya kalau misalkan ada teman yang sudah bisa, itu jangan pelit ilmu untuk mengajari ya, bukan memberikan jawaban tapi mengajari teman lain yang belum paham. Jadi agar semua paham seperti itu. Sampai slide ini sebelum saya akhiri perkuliahan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup Ibu. Ya, nanti saya bagikan handout materinya di WhatsApp group. Kemudian nanti untuk deadline tugasnya seperti minggu lalu ya, itu sama ya, 1 minggu sampai 6 hari ya, sampai 2 Mei 2025 jam 16.00 deadline-nya di classroom. Seperti itu ya teman-teman untuk perkuliahan kimia organik hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, saya hadir, saya.